Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day students, selamat datang kembali di Mapel Laundry bersama Ibu Mita. Mari kita saksikan videonya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang struktur organisasi laundry department. Mulai dari tugas dan tanggung jawab laundry manager, assistant laundry manager, secretary, plant supervisor, laundry section, dry clean section, beserta personel-personelnya. Hari ini kita akan membahas tentang laundry office section. Kita akan membahas tugas dan tanggung jawab office supervisor, linen and uniform sections, office section, beserta personel-personelnya. Laundry office section. Laundry office sections adalah bagian yang menangani satu, kebutuhan in-house laundry seperti linen dan uniform hotel, dua, administrasi pencucian untuk in-house dan guest laundry. B. Laundry office sections. Di bagian ini dipimpin oleh supervisor, yaitu office supervisor adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional di office section. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Melaksanakan program kerja yang telah ditentukan bersama, 2. Mengordinasi bawahan agar operasional berjalan lancar, 3. Membuat jadwal kerja bawahan, 4. Mengawasi hasil kerja bawahan, 5. Melatih dan memotivasi bawahan agar terampil pada bidangnya, 6. Mengawasi pemakaian alat dan bahan pencuci, 7. Membuat laporan perbaikan bila ada kerusakan, 8. Membuat investasi rutin pada seksi masing-masing, 9. Membuat laporan hasil kerja anak buah, 10. Membina kerjasama dengan pengawas lainnya. Agar memperlancar operasional, maka laundry office section dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Linen and uniform section, 2. Office section. 1. Linen and uniform section adalah bagian yang bertanggung jawab dalam mengordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan in-house laundry. Linen and uniform section terdiri dari petugas, 1. Linen attendants, 2. Uniform attendants, 3. seamstress, 4. deliver. Mari kita bahas satu persatu. 1. Linen attendants adalah petugas yang mendistribusikan dan membuat administrasi linen di hotel. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Menerima linen-linen kotor dari tiap lantai hotel atau yang dikirim melalui linen chute, lalu menghitung, mencatat, dan memeriksa kondisi berdasarkan ukuran, jenis, tingkat kekotoran yaitu light, medium, or heavy soil, kemudian dikirim ke laundry plant. Linen yang berasal dari housekeeping department atau room section adalah sheet atau spray, pillowcase, towel, duvet, blanket, bed cover, bed pad, bed robe, bed mat, shower curtain. 2. Menerima linen-linen kotor dari outlet food and beverage service hotel, misalnya berasal dari restoran, bar, ataupun banquet, lalu dihitung, dicatat, dan diperiksa berdasarkan ukuran, jenis, warna, tingkat kekotoran yaitu light, medium, atau heavy soil, kemudian dikirim ke laundry plant. Linen yang berasal dari food and beverage service hotel adalah tablecloth, molton, gas napkin, service towel, glass towel, seat cover, set towel atau dusting cloth, apron, dan lain-lain. 3. Menerima, memeriksa, menghitung, mencatat, dan menyimpan semua linen bersih yang sudah dicuci di laundry plant ke rak-rak linen yang berada di linen store atau linen room. Bila menemukan linen-linen yang kurang bersih atau kotor, linen attendant dapat meminta petugas washer untuk mencuci ulang hingga bersih. 4. Mengatur dan memelihara sirkulasi linen yang ada di linen store atau linen room dengan cara A. Menggunakan sistem FIFO yaitu first in, first out. B. Mengatur jadwal pencucian untuk linen-linen khusus yang tidak rutin dicuci seperti blanket, bed cover, bed pad, bed skirt, dan curtain. C. Mengirim linen-linen yang perlu diperbaiki ke petugas seamstress. 5. Memeriksa dan mengirim semua linen bersih ke tiap-tiap departemen yang terkait dan mencatat semua pertukaran semua linen tersebut ke dalam linen book yaitu linen exchange report, misalnya ke housekeeping dan food beverage service. 6. Membuat laporan linen yang hilang, dibeli tamu, ataupun yang diberikan kepada tamu sebagai souvenir kepada laundry manager dan housekeeping manager sebagai laporan penyusutan persediaan linen dan pengajuan pembelian linen baru. 7. Menjaga kebersihan linen room berikut dengan semua peralatan kerja yang di dalamnya. 8. Melakukan inventarisasi secara berkala terutama di awal bulan dan akhir bulan dengan formulir-formulir inventory yang ada. 2. Uniform attendants adalah petugas yang mendistribusikan dan membuat administrasi seragam karyawan di hotel. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Menerima dan memeriksa semua uniform baru yang dikirim vendor hotel ataupun hasil jahitan tailor hotel sesuai kebutuhan karyawan. 2. Memberikan kode atau nama pada seragam karyawan berdasarkan nama ataupun departemen karyawan tersebut bertugas. 3. Menerima pakaian kotor dan memberikan seragam bersih pada karyawan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. 4. Mengirim seragam yang kotor ke laundry plant sekaligus mengambil dan memeriksa kondisi seragam yang bersih setelah dicuci. Jika masih ada kurang bersih atau kotor, dapat meminta kembali untuk dicuci ulang sehingga bersih.
5. Menarik dan menyimpan uniform yang sudah rusak atau yang sudah tidak terpakai atau mau diganti baru, serta menginventarisasi semua seragam secara berkala. 6. Membuat laporan kinerja kepada atasan. 3. Seamstress atau penjahit adalah petugas yang memiliki keahlian menjahit dengan manual maupun menggunakan mesin jahit. Tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Menerima dan memperbaiki semua linen housekeeping ataupun food and beverage service yang rusak. 2. Memperbaiki seragam karyawan yang rusak, mulai dari memperbaiki jahitan, memasang ornamen, kancing, resetting, hingga membuat ornamen yang baru. 3. Memperbaiki pakaian tamu yang dicuci oleh bagian laundry, namun yang bersifat minor dan disebabkan oleh proses pencucian baik dari bagian laundry maupun dry cleaning. 4. Membuat linen atau ornamen lainnya yang dibutuhkan oleh hotel untuk berbagai acara seperti bendera negara, umbul-umbul, dan bendera hias lainnya. 5. Memanfaatkan linen-linen yang tak terpakai atau yang rusak atau dengan istilah out of order untuk dipergunakan sebagai linen-linen lainnya. Misalnya tablecloth yang out of order menjadi glass cloth atau glass towel. 6. Membuat laporan kinerja bulanan pada pimpinan. Sekarang mari kita bahas 2 office sections. Bagian ini lebih banyak menangani hal-hal yang bersifat administratif di laundry department, yang terdiri dari petugas 1 office clerk, 2 order taker, 3 charge or billing, 4 valet. Mari kita bahas satu persatu. 1. Office clerk adalah petugas yang membantu supervisor dalam membuat laporan yang bersifat administrasi yang akan diserahkan kepada laundry secretary, terkadang merangkap sebagai petugas laundry counter. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu tugas-tugas laundry secretary dalam surat menyurat terkait laundry department, baik untuk bagian hotel maupun dengan pihak luar hotel, mengarsipkan surat-surat yang masuk ke laundry department dan laporan-laporan yang telah dibuat, membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan atas penggunaan bahan pencuci, membuat purchase requisition, store requisition, dan work order untuk kebutuhan laundry department, menerima dan memeriksa kondisi cucian kotor tamu yang berasal dari luar hotel, mengatur cucian tamu luar hotel yang sudah selesai tapi belum diambil pada rak dengan istilah folding atau gantungan dengan istilah on hanger, membuat laporan kinerja bulanan pada pimpinannya, dalam hal ini adalah office supervisor. 2. Order taker adalah petugas operator laundry, juga sebagai penghubung antar tamu dengan laundry department melalui telepon. Tugas dan tanggung jawabnya: 1. Menerima telepon dari kamar tamu hotel yang ingin mencuci pakaiannya. 2. Mencatat permintaan pencucian dari tamu termasuk permintaan-permintaan khusus dengan istilah special request. 3. Berkoordinasi dengan valet untuk mengambil cucian kotor ke kamar tamu. 4. Menghubungi kamar tamu jika saat pengantaran kondisi kamar terkunci atau terpasang tanda atau label Do Not Disturb dengan singkatan DD. 5. Menjadi telepon operator bagi laundry department. 6. Membuat laporan kinerja bulanan kepada pimpinannya. 3. Charge or billing adalah petugas yang menangani semua laporan pembiayaan laundry atau laundry cost baik untuk guest laundry maupun in-house laundry. Tugas dan tanggung jawabnya: 1. Menghitung semua biaya pencucian pakaian tamu. 2. Melaporkan semua tagihan cucian tamu ke pihak front office cashier untuk ditagihkan saat tamu check out. 3. Membuat laporan bulanan mengenai jumlah total pendapatan dari laundry department. 4. Menangani pembayaran ongkos cucian jika ada cucian tamu luar hotel. 5. Membuat laporan pendapatan keuntungan laundry. 4. Valet adalah petugas yang mengambil dan mengembalikan cucian ke kamar tamu hotel. Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 1. Menyiapkan formulir yang diperlukan untuk mengambil pakaian tamu. 2. Menerima work order atau worksheet dari order taker untuk pengambilan pakaian tamu di kamar dan bergegas ke kamar tamu. Standar waktu untuk valet tiba di kamar tamu adalah 10 menit dari pemesanan. 3. Memeriksa dengan teliti kondisi pakaian tamu dan menyesuaikan jumlah dan permintaan khusus tamu di laundry and valet list. 4. Mencatat laporan di daily valet collection sheet atau record. 5. Memberikan cucian tamu ke laundry plan untuk dicuci. 6. Mengembalikan work order atau worksheet ke order taker sebagai bukti bahwa pakaian sudah di pick up dan sudah diserahkan ke laundry plan. 7. Mengembalikan pakaian-pakaian tamu yang sudah di laundry sesuai dengan kamar tamu yang tertera di laundry and valet list. 8. Mencatat semua data pengembalian pakaian tamu di daily delivery control. Setelah kita menyimak video ini, maka dapat kita pahami: 1. Laundry office section dipimpin oleh supervisor, yaitu laundry office supervisor. 2. Laundry office section dibagi menjadi 2 bagian, yaitu linen and uniform section dan office section. 3. Linen and uniform section terdiri dari petugas, yaitu linen attendant, uniform attendant, seamstress, dan delivery. 4. Office section terdiri dari petugas, yaitu office clerk, order taker, charge or billing, and valet. 5. Memahami tugas dan tanggung jawab dari setiap section dan petugasnya. 6. Memahami laundry book atau laporan yang digunakan setiap petugas seperti linen action report, requisition form, order taken logbook,
work order atau worksheet, laundry and file list, daily file collection sheet atau record, dan daily laundry delivery control. Tugas 1. Menyimak video dari laundry department yaitu laundry office section. 2. Menjawab pertanyaan dari link. 3. Mengirim ke grup classroom. Terima kasih. Have a nice day.